Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nabil Muhammad, NRP 29 dari Teknik Otomasi 2017A. Di sini saya akan melakukan percobaan tugas dari sertifikasi materinya, yakni sensor dan aktuator. Yang pertama, saya akan melakukan percobaan dari sensor LM35. LM35 ini sensor suhu. Di sini saya akan melakukan komparasi antara di Proteus dan juga di datasheetnya. Baik, langsung saja. Yang pertama ini LM35. LM35 sendiri adalah sensor suhu, ya, bisa mendeteksi temperatur. Keluarannya berupa tegangan, outputnya berupa tegangan. Terus dia memiliki sifat berbanding lurus atau linier. Nah, selanjutnya ketika suhunya naik, outputnya juga ikut tinggi. Jadi ketika suhunya naik, maka tegangannya juga akan tinggi juga. Selanjutnya, ketika output yang dihasilkan, maksud saya ketika 1 derajat output yang dihasilkan sama dengan 10 mV output yang dihasilkan. Jadi setiap 1 derajat suhu itu sama dengan 10 mV. Langsung saja kita ke rangkaian di Proteusnya. Di sini saya sudah ada rangkaian dari Proteusnya. Sekarang mari kita coba. Tadi kan ketika suhunya naik, maka tegangannya akan naik. Sekarang mari kita coba. Kita naikkan. Di sini sudah saya klik, di sini 30, di sini juga plus 30. Tegangannya kita naikkan. Nah, dia ikut naik. Coba kita turunkan suhunya. Di tegangannya juga ikut turun juga. Oke. Sekian dari saya di LM35. Selanjutnya saya akan membahas sensor PTC nikel. Ya, PTC nikel ini termasuk juga seperti LM35, yakni merupakan sensor suhu. Tapi PTC nikel ini berbeda dengan LM35. Perbedaannya yakni output yang dikeluarkan dari sensor PTC nikel ini berupa resistansi. Selanjutnya outputnya bersifat berbanding lurus, sama seperti LM35. Bisa dibuktikan di sini terdapat karakteristik dari PTC nikel ini linier. Lanjut kita ke rangkaian dari PTC nikel. Sebentar. Di sini sudah ada rangkaian PTC nikel. Bisa kita lihat, ini yang pertama ini rangkaian pembagi tegangan. Jadi untuk mengetahui tegangan yang dihasilkan dari sensor tersebut, dan di sebelah ini untuk kita mengetahui berapa resistansi yang dihasilkan oleh sensornya. Mari kita mulai. Sini tegangannya 16. Coba kita naikkan. Nah, tegangan yang dihasilkan, jika kita naikkan maka tegangan yang dihasilkan juga ikut naik. Sekarang kita coba yang resistansinya. Jika kita tambah juga, maka nilai resistansinya juga akan bertambah. Sekian dari PTC nikel. Selanjutnya, yakni ada sensor LDR atau lag dependent resistor. Sensor LDR ini termasuk ke dalam sensor cahaya, dan juga output yang dihasilkannya ini yakni berupa nilai resistansi atau hambatan. Terus karakteristik dari sensor LDR ini yakni berbanding terbalik.
Dan juga sensor LDR ini ketika intensitas cahayanya tinggi, maka nilai resistansi yang dihasilkannya akan turun. Tetapi ketika intensitas cahayanya rendah, maka nilai resistansinya akan tinggi. Jadi langsung saja kita menuju ke Proteus. Di sini terdapat rangkaian pembagi tegangan untuk melihat tegangan yang dihasilkan. Dan juga di sini ada agar kita mengetahui nilai resistansi yang dihasilkan oleh sensor LDR ini. Jika kita klik tegangannya kita naikkan, maka di sini tegangannya juga akan naik. Tapi ketika kita bermain di nilai resistansinya, ketika cahayanya tinggi maka nilai resistansinya akan rendah, dan ketika cahayanya turun, intensitas cahayanya turun, maka nilai resistansinya akan tinggi. Coba kita lihat. Nah, ini jika cahayanya, berarti kalau ini turun, berarti cahayanya intensitasnya tinggi. Dan ini kalau intensitas cahayanya rendah, maka nilai resistansinya akan tinggi. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan membahas sensor RTD. Di sini sudah ada datasheetnya. Sensor RTD ini memiliki range minus 243 derajat Celcius sampai dengan 600 derajat Celcius. Jadi sensor RTD ini termasuk ke dalam sensor suhu. Terus sensor ini merupakan outputnya itu merupakan resistansi, output yang dihasilkan. Terus sensor ini juga memiliki kelemahan, yaitu responnya yang lambat, dan juga sifat dari sensor RTD ini berbanding lurus seperti sifat dari sensor LM35 dan juga PTC. Selanjutnya kita lihat di rangkaiannya. Di sini sudah ada rangkaian dari sensor RTD. Sudah saya start sebentar. Nah, jika kita tambahkan tegangannya, maka resistansi yang yang dihasilkan akan bertambah juga. Tapi respon yang diberikan dari sensor ini cukup lambat. Baik, cukup sekian dari sensor RTD. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang servo motor. Servo motor ini memiliki 180 derajat sudut, yang berarti memiliki 90 derajat sudut di setiap sisinya. Nah, di sini terdapat dimensi dan juga spesifikasinya. Speednya yakni 0,1 per second. Dan ini beratnya 14,7 gram. Dan voltasenya atau tegangan yang diperlukan 4,8 sampai dengan 6 volt. Selanjutnya kita lihat di Proteusnya. Ini kenapa rangkaiannya seperti ini? Karena rangkaian yang digunakan yakni rangkaian yang digunakan untuk menghasilkan PWM. Karena servo itu memerlukan sinyal PWM untuk menggerakkannya. Langsung saja kita play. Jadi di sini potensionya untuk mengatur sudut dari servonya. Jika kita putar ke kanan, maka servonya akan menuju ke sudut minus 90 derajat. Jika kita putar potensionya ke kiri, maka servonya akan menuju ke sudut positif. Baik, terima kasih.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari motor stepper. Langsung saja kita lihat di Proteus motor steppernya. Di sini terdapat signal generator. Di sini juga ada osiloskop dan juga di sini ada motornya. Langsung saja kita mulai. Ya, beginilah penampilan ketika sudah dimulai. Nah, jika frekuensinya kita tinggikan, maka gelombang yang dihasilkan akan lebih padat atau lebih mepet-mepet. Ini senternya 10, mari coba kita kecilkan. Baik, sekian dari saya untuk menjelaskan motor stepper. Selanjutnya adalah menjelaskan tentang motor DC brushless. Ya, selanjutnya di sini saya menjelaskan motor DC brushless. Nah, ini adalah datasheet dari motor DC brushless. Motor DC brushless ini dapat bekerja dengan tegangan 0 sampai dengan 10 volt, standar analog speed command inputnya. Di sini terdapat one direction input dan one speed or status output. Dan juga memiliki suhu pakai yakni 155 derajat Celcius. Jadi langsung saja kita ke rangkaiannya di Proteus. Nah, di sini ini adalah rangkaian pengganti dari modul ESC. ESC itu Electronic Speed Controller. Karena motor DC brushless harus menggunakan ESC untuk mengatur kecepatan. Nah, maka dari itu di sini digunakan rangkaian ini untuk sebagai penggantinya ESC. Ini. Sedangkan rangkaian yang atas ini yakni rangkaian pembangkit dari PWM. Digunakan sebagai sinyal input pada rangkaian ESC untuk mengatur kecepatan motor. Jadi PWM ini digunakan oleh ESC untuk mengatur kecepatan dari motornya. Coba langsung kita play. Coba kita rubah di sini. Nah, sinyalnya berubah. Di sini servo motornya juga bergerak ke kanan. Coba kita naikkan lagi. Periode dari sinyalnya mulai merenggang jika kita naikkan. Coba kita turunkan lagi. Nah, baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.